Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahthi wal munadharah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait langkah-langkah berdebat di dalam proposisi. Di sini musannif akan memberikan contoh bagaimana cara menerapkan langkah-langkah berdebat di dalam proposisi sebagaimana telah dijelaskan di dalam pertemuan sebelumnya. Amsilatun wa tatbiqatun, contoh-contoh dan penerapan-penerapan atau praktek. Wa nadribu, dan memberikan kami lakah kepadamu hahuna di sini amsilatan pada contoh-contoh, nubayyinu yang menjelaskan kami fiha di dalam amsilah hadhihi thariqah terhadap jalan ini, cara ini atau langkah ini. Hatta tan saja sehingga terajut, terangkai apa hadhihi thariqah ala min waliha atas jalurnya hadhihi thariqah fima di dalam sesuatu yuradu yang disampaikan apa ma alaika atas kamu minat da'awa dari klaim-klaim. Jadi di sini musonif akan memberikan contoh-contoh yang mana contoh ini akan dijadikan sebagai bahan untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah menerapkan langkah-langkah berdebat di dalam proposisi. Al-misalul awal, contoh yang pertama. Qala qailun, berkata siapa orang yang berkata. An-niyatu, adapun niat, laisat ialah tidak ada apa an-niyah, syarton ialah syarat, fit taharati di dalam bersuci, inda Abi Hanifah menurut Imam Abu Hanifah. Fakul, maka berkatalah kami, lahu terhadap qail, man-niyatu, ialah apa an-niyatu adapun niat, wa masyartu dan ialah apa asyartu adapun syarat, wa mat-taharatu dan ialah apa at-taharatu adapun bersuci. Fa idza qultah, maka apabila berkata kami zalika terhadap hal tersebut, yaitu man-niyah wa masyarat wa mat-taharah, kuntah maka ada kamu mustafsiron, ialah orang yang meminta penjelasan. Ai taliban meminta tafsir hadhil alfadhi terhadap penjelasan kata-kata ini, lafaz-lafaz ini. Wakana dan ada alaihi atas qail, wakana dan ada alaihi ialah atas qail, ayyujibaka apa menjawab siapa qail kah kepadamu, ilama terhadap sesuatu tolabtah yang meminta kamu. Jadi apabila ada orang yang menyampaikan sebuah proposisi, sebuah tasdik, maka yang pertama kali perlu kita perhatikan adalah bagian kata yang membentuk proposisi tersebut. Apakah kata-kata atau bagian-bagian kata yang membentuk proposisi tersebut maknanya sudah jelas semuanya,
sudah kita ketahui semuanya atau tidak? Kalau ada bagian kata yang belum jelas atau belum kita ketahui, maka yang pertama kali kita lakukan adalah menanyakan makna dari kata yang belum jelas tersebut, atau menanyakan makna dari kata yang belum kita ketahui tersebut. Misalnya ada orang yang mengatakan, an-niyatu laisat syarton fit taharati inda Abi Hanifah. Sementara apa itu niat, apa itu syarat, apa itu horo ini belum jelas. Atau belum kita mengetahui apa maknanya dari niat, apa makna dari syarat, apa makna dari toharoh. Kalau belum jelas atau belum kita ketahui, maka kita harus menanyakan apa makna dari niat tersebut, apa makna dari syarat tersebut, apa makna dari toharoh tersebut. Menanyakan kepada siapa? Kepada orang yang menyampaikan proposisi tersebut atau tasdik tersebut. Misalnya kita mengatakan, man niat, apa niat? Wa syarat, dan apa itu syarat? Wa taharah, dan apa itu bersuci? Apa yang dimaksud dengan niat? Apa yang dimaksud dengan syarat? Dan apa yang dimaksud dengan bersuci? Nah, apabila kita bertanya seperti ini, ya, menanyakan makna dari bagian kata yang belum jelas atau belum kita ketahui, maka kita disebut dengan mustafsir, orang yang meminta penjelasan. Dan ketika kita meminta penjelasan terkait makna dari sebuah kata yang belum jelas atau belum kita ketahui, maka orang yang menyampaikan proposisi tersebut wajib untuk menjelaskan. Wajib menjelaskan, ya. Misalnya, kita menanyakan apa yang dimaksud dengan niat itu. Maka qail, orang yang menyampaikan proposisi tersebut harus menjelaskan terkait makna dari niat. Apa yang diinginkan oleh qail dari kata niat. Harus menjelaskan. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Kemudian, al-misalusani. Contoh yang kedua. Qala qailun, berkata siapa orang yang berkata? Qala Syafi'i, berkata siapa Imam Asy-Syafi'i? An-niyatu adapun niat ruknun ialah rukun fil wudu'i di dalam wudu. Fakul, maka berkatalah kami lahu terhadap qail. Min aina, dari mana ja'a datangkah kepadamu? Anna hadza, apa sesungguhnya ini, yaitu an-niyatu ruknun fil wudu. Qaulu Syafi'i, ialah perkataan Imam Syafi'i. Wa makna hadza, dan adapun pengertian ini, qaulu kalahu, min aina ja'aka, anna hadza qaulu Syafi'i, annakah ialah sesungguhnya siapa kamu, tutalibuhu ialah menuntut kamu terhadap qail, bitashihin nakli, dengan mensahihkan, membenarkan atau memvalidkan penukilan. Wajibu, dan wajib alaihi, atas qail, ayyakula, apa berkata siapa qail lakah kepadamu, masalan seumpamanya, hadzal kalam, adapun perkataan ini, sabitun ialah tetap atau ada, fi kitabil ummi, di dalam kitab al-um. Kitab al-um ini adalah kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa kullu kalamin, dan adapun setiap perkataan, sabitin yang tetap yang ada di kitabil di dalam kitab al-um, fahuwa maka kalam min kalam Syafi'i, ialah sebagian dari perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah jawaban yang pertama. Au yaji'aka, atau mendatangkan siapa qail kah kepadamu bi kitabil ummi, dengan kitab al-um, wa yutli'akah, dan memperlihatkan siapa qail kah kepadamu alan nasih, atas teks, alladzi, yang nasabahu, menisbahkan siapa qailhu terhadap alladzi, terhadap nas, ila Syafi'i, terhadap Imam Asy-Syafi'i, fi hadzal kitabi, di dalam kitab ini, di dalam kitab al-um. Wal tazama,
dan mengakui ba'dul muhaqqiqina, siapa sebagian ulama-ulama yang tahqiq minal mutaakhirina, dari ulama-ulama mutaakhiri, dari ulama belakangan, al wajhasani, pada cara yang kedua atau sisi yang kedua, cara yang kedua, jalan yang kedua. Al wajhasaniyah, terhadap cara yang kedua. Kemudian setelah kita memperhatikan bagian kata yang membentuk dari sebuah proposisi tersebut, kemudian kita perhatikan apakah orang yang menyampaikan proposisi itu menyampaikan proposisi tersebut dari dirinya sendiri atau dia menukil dari pendapat orang lain. Kalau dia menukil dari pendapat orang lain, maka kita boleh menuntut orang yang menyampaikan proposisi tersebut untuk tashihun nakal, untuk memvalidkan penukilannya dengan mengatakan, misalnya ya, dengan mengatakan min aina ja'aka anna hadza qaulu Syafi'i. Apa buktinya bahwasanya proposisi yang kamu sampaikan ini adalah perkataan Imam Syafi'i? Maka ketika orang yang menyampaikan proposisi tersebut ditanya demikian, dituntut demikian, maka dia wajib untuk membuktikan bahwa penukilannya itu benar-benar, ya, bahwasanya pernyataan yang dia sampaikan itu benar-benar perkataan Imam Syafi'i. Misalnya salah satunya dengan cara membuktikan, yaitu dengan cara membawa kitab misalnya kitabnya Imam Syafi'i, dan menunjukkan bahwasanya memang di dalam kitab ini ada pernyataan yang dia nukil. Tunjukkan dengan cara menghadirkan kitabnya. Nah, ini salah satu cara, ya, salah satu langkah berdebat di dalam proposisi, yaitu memperhatikan apakah sebuah proposisi itu dinukil dari orang lain atau memang pendapatnya orang yang menyampaikan proposisi tersebut tanpa dinukil dari orang lain. Al-misalu salis, contoh yang ketiga. Qala qailun, berkata siapa orang yang berkata, al-alamu, adapun alam, hadisun, ialah baru. Fahadhihi, maka adapun ini, al-alamu hadisun, dakwa nazariyatun, ialah klaim yang bersifat nazari, yang bersifat spekulatif. Artinya kebenarannya masih membutuhkan dalil. Lam yukim, yang tidak menegakkan, alaiha, atas hadhihi, sahibuha, siapa pemiliknya hadhihi, dalilan, pada dalil. Fakul, maka berkatalah kamu, lahu, terhadap qail, amna'u hadhihi da'wa, menolak aku hadhihi da'wa, terhadap klaim ini. Wa makna dalika, dan adapun pengertian hal tersebut, qauluka amna'u hadhihi da'wa, annaka, ialah sesungguhnya siapa kamu, takulu, ialah berkata kamu, lahu, terhadap qail atau sahibud dakwah, akimid dalila ala hadhihi dakwah, menegakkanlah kamu ad-dalilah, pada dalil, ala hadhihi dakwah, atas klaim ini. Wa yajibu, dan wajib, alaihi, atas qail atau sahibud dakwah, ayyukima, apa menegakkan siapa qail, alaiha, atas hadhihi dakwah, ad-dalilah, pada dalil, bi ayyakula, dengan berkata siapa qail, masalan, seumpamanya, innama kana hadisan, sesungguhnya ada apa al-alam, hadisan, ialah baru, li'annahu, karena sesungguhnya apa al-alam, mutaghayyirun, ialah berubah, wa kullu mutaghayyirin, dan adapun setiap sesuatu yang berubah, fahuwa, maka adapun mutaghayyir, hadisun, ialah baru.
Langkah selanjutnya di dalam berdebat terkait proposisi, setelah memperhatikan apakah proposisi tersebut dinukil atau memang merupakan pendapat pribadi orang yang menyampaikannya, kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah memperhatikan apakah proposisi tersebut termasuk badihiyah atau nadhariyah. Kalau termasuk proposisi badihiyah, maka kita wajib menerimanya. Namun, apabila termasuk nadhariyah, proposisi yang masih bersifat spekulatif, yang kebenarannya masih membutuhkan dalil, maka perhatikan apakah orang yang menyampaikan proposisi tersebut telah menyampaikan dalilnya atau tidak. Kalau belum menyampaikan dalilnya, maka kita hanya boleh menolak. Misalnya seperti ini, ada orang yang mengatakan al-alamu hadisun. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah proposisi nadhari yang bersifat spekulatif. Nah, koilnya, orang yang menyampaikan proposisi ini hanya menyampaikan klaim ini tanpa disertai dengan dalil. Nah, ketika orang menyatakan al-alamu hadisun tanpa disertai dalil, maka kita hanya boleh menolak, yaitu amna'u hadhihi dakwah. Saya menolak klaim ini. Ketika kita mengatakan amna'u hadhihi dakwah, maka orang yang menyampaikan proposisi tersebut wajib menghadirkan dalil dari klaim yang disampaikan. Karena perkataan amna'u hadhihi dakwah itu artinya permintaan kepada orang yang menyampaikan proposisi tersebut agar menyampaikan dalil terkait klaim yang telah dia sampaikan. Ini merupakan langkah-langkah berdebat di dalam proposisi. Al-misalur rabi'u, contoh yang keempat. Qala berkata, qailun siapa orang yang berkata, hadza syaklu, adapun bentuk ini murabba'un ialah persegi empat. Li'annahu karena sesungguhnya hadza syaklu sathun ialah bidang, yuhitu yang meliputi bihi dengan sathun, arba'atu khututin apa 4 garis mutasawiyatin yang sama. Mutasawiyatin yang sama. Wa kullu sathin dan adapun setiap bidang yuhitu yang meliputi bihi dengan sathun arba'atu khututin mutasawiyah apa 4 garis yang sama fahuwa maka adapun sathun murabba'un ialah persegi 4. Fahadi maka adapun ini dakwatun ialah klaim nadhariyatun yang bersifat spekulatif. Mana yang merupakan klaim utamanya? Yaitu hadza syaklu murabba'un. Qad aqama yang telah menegakkan sahibuha siapa pemilik hadhihi alaiha atas hadhihi dalilan pada dalil. Mana dalilnya? Yaitu li'anna hadza syakl sathun yuhitu bihi arba'atu khututin mutasawiyah. Ini merupakan muqaddimah surah. Wa kullu sathin yuhitu bihi arba'atu khututin mutasawiyah fahuwa murabba'un. Ini merupakan muqaddimah kubra. Nah, ini muqaddimah surah dan muqaddimah kubra ini merupakan dalil dari klaim hadza syaklu murabba'un. Falakah maka ialah bagi kamu antamna'ah adapun menolak kamu ihda muqaddamati dalil atau ihda muqaddimati dalil terhadap salah satu premis-premis dalil bi antakula dengan berkata kamu amna'u anna hadza syakla sathun yuhitu bihi arba'atu khututin mutasawiyah. Amna'u menolak aku anna hadza syakla terhadap sesungguhnya apa bentuk ini sathun ialah bidang yuhitu yang meliputi bihi dengan sathun arba'atu khututin mutasawiyatin apa 4 garis yang sama.
Fahada maka adapun ini qauluka amna'u anna hadha syakal satun yuhitu bihi arba'atu hututin mutasawiyah man'un mujarradun ialah penolakan mujarrad namanya. Yaitu penolakan yang tidak disertai dengan sanad, dengan sandaran. Autakula atau berkata kami amna'u menolak aku annahu terhadap sesungguhnya apa hadha syakal sathun ialah bidang yuhitu yang meliputi bihi dengan sathun arba'atu kututin mutasawiyatin apa 4 garis yang sama. Kaifa bagaimana wa huwa dan adapun huwa hada syakal dairatun ialah bundar, dairatun ialah bundar atau lingkaran. Fahada maka adapun ini qauluka amna'u annahu sathun yuhitu bi arba'atu khututin mutasawiyah kaifa wa huwa dairah, ini maksudnya hada man'un ialah penolakan muqtarinun yang bersamaan bisanadi dengan sanad, bisanadi dengan sanad yaitu dengan sandaran. Sandarannya itu adalah kaifa wa huwa dairatun, ini merupakan sanad qat'i. Ketika ada seseorang menyampaikan sebuah proposisi atau sebuah klaim dan dia telah memberikan dalil terhadap klaim yang telah dia sampaikan, maka langkahnya ketika kita hendak mendebat yaitu yang pertama adalah mana, yaitu menolak. Menolaknya baik disertai dengan sanad atau tidak. Contohnya, misalnya ada orang yang menyampaikan sebuah klaim, hadza syaklu murabba'un. Ini merupakan klaim utama. Apa dalilnya? Li'annahu sathun yuhitu bihi arba'atu khututin mutasawiyah wa kullu sathin yuhitu bihi arba'atu khututin mutasawiyah fahuwa murabba'un. Ini adalah dalil dari klaim utamanya. Kemudian untuk mendebat sebuah klaim yang sudah ada dalilnya ini, maka pertama ya, boleh kita mana? Boleh kita tolak. Penolakannya sasarannya apa? Yaitu premis dari dalilnya. Entah yang hendak kita tolak itu adalah muqaddimah surah atau muqaddimah kubro. Contohnya, kalau kita ingin menolak muqaddimah surahnya, yaitu amna'u anna hadha syakl sathun yuhitu bihi arba'atu khututin mutasawiyah. Ini penolakan yang ditujukan pada muqaddimah surah. Nah, penolakan ini tanpa disertai dengan sanad. Kalau disertai dengan sanad, penolakannya gimana bentuknya? Misalnya, amna'u annahu sathun yuhitu bihi arba'atu khututin mutasawiyah kaifa wa huwa dairah. Ini adalah penolakan yang ditujukan, yang sasarannya itu adalah muqaddimah surah dan disertai dengan sanad. Sanadnya yang mana? Yaitu kaifa wa huwa dairah. Dan kaifa wa huwa dairah ini disebut dengan sanad qat'i. Jadi yang pertama adalah mana melakukan penolakan yang sasarannya atau tujuannya itu adalah muqaddimah surahnya atau muqaddimah kubronya. Baik mananya itu disertai dengan sanad atau tanpa sanad. Dan langkah yang kedua yaitu walaka, dan ialah bagi kamu antu aridohu adapun menyanggah ya mu'aradah ini, antu aridohu adapun menyanggah kamu terhadap qail bi antadaya dengan mengklaim kamu dakwan terhadap klaim ukhra yang lain tunakidu yang berkontradiksi apa dakwan ukhra dakwahu terhadap klaimnya qail autusawi atau menyamai apa dakwan ukhra nakidoha terhadap kontradiksi dakwahu au akhassa atau yang lebih khusus min nakidiha dari kontradiksinya dakwahu. Tummatuqima kemudian menegakkan kamu dalilan kepada dalil terhadap dalil yusbitu yang menetapkan apa dalil dakwa terhadap klaimmu
Fatubtila maka membatalkan kamu dakwahu terhadap klaimnya qail. Wadzalika dan adapun mu'aradah tersebut antakulah ialah berkata kamu matalan seumpamanya. Hada syaklu musallasun. Adapun bentuk ini adalah musallat persegi tiga. Li'annahu karena sesungguhnya hada syakal sathun ialah bidang yuhitu yang meliputi bihi dengan sathun salah satu hututin apa tiga garis wa kullu sathin yuhitu bihi salah satu hututin fahuwa mutanasun. Dan adapun setiap bidang yuhitu yang meliputi bihi dengan sathun salah satu hututin apa tiga garis fahuwa maka adapun sathun musallasun ialah persegi tiga. Nah, langkah berikutnya atau wazifah berikutnya yang bisa kita lakukan ketika ada orang yang menyampaikan sebuah klaim dan sudah diberikan dalil yaitu mu'aradhah. Mu'aradhah ini adalah menyanggah. Bagaimana cara menyanggahnya? Yaitu kita menghadirkan klaim yang lain, yang mana klaim yang lain ini bertentangan dengan klaim utama yang disampaikan oleh qail, oleh orang yang menyampaikan proposisi tersebut. Namun demikian ya, klaim yang kita sampaikan itu harus disertai dengan dalil. Jangan hanya kita menyampaikan klaim tanpa kita menghadirkan dalil, tanpa menyebutkan dalil. Kita ketika melakukan mu'aradhah, kita menyampaikan klaim yang bertentangan dengan klaim yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan proposisi oleh qail, kemudian kita sertakan dalilnya. Nah, dengan demikian maka sanggahan kita dianggap sah. Dan kalau sanggahan kita itu benar, maka secara otomatis klaim dan dalil yang disampaikan oleh qail, oleh yang menyampaikan proposisi itu batal secara otomatis. Nah, terkait perincian terkait mu'aradhah ini sudah dijelaskan. Nah, selain mana dan selain mu'aradhah, ada wazifah lain yang bisa kita lakukan yaitu an-naqdu atau membatalkan. Walakah dan ialah bagi kamu antang kudahu. Adapun membatalkan kamu terhadap qail. Bi antadda'iya dengan mengklaim kamu dalilahu terhadap dalilnya qail. Yajri berlaku apa dalilahu ala mudda'an akhara atas klaim yang lain. Ma'atakhallufi hukmid dalil beserta tertinggalnya hukum dalil an hadzal mudda'al akhara dari klaim yang lain ini. Fataqulu maka berkata kamu masalan seumpamanya. Hadad dalilu adapun dalil ini batilun ialah batil. Li'annahu karena sesungguhnya hadad dalil yajri ialah berlaku atau berjalan apa hadad dalil alal mustatili atas persegi empat persegi panjang wa mutawazil adla'i dan jajar ginjang. Fa'innahu ini ada hunya fa'innahu maka sesungguhnya sya'an yasduku berlaku ala kulli wahidin atas masing-masing satu minhuma dari keduanya mustatil wa mutawazil adla annahu apa sesungguhnya kulla wahidin minhuma sathun ialah bidang yuhitu yang meliputi bihi dengan sathun arba'atu qututin apa 4 garis ma'anna hukmad dalil padahal sesungguhnya hukum dalil ya wa dan adapun hukum dalil kaunus sathi ialah adanya bidang murabba'an ialah persegi 4 mutakhallifun ialah tertinggal anil mustatili dari 4 persegi panjang wa mutawazil adla'i dan jajar genjang wa kullu dalilin dan adapun setiap dalil cara yang berjalan atau berlaku ala mudda'an akhar atas klaim yang lain ma'atakhallufi hukmihi beserta tertinggalnya hukumnya dalil anhu dari mudda'an akhar fahuwa maka adapun dalil batilun ialah batil
Fahada maka adapun ini qauluka hadad dalil batilun ila akhir ini naktun maksur ialah nakat maksur. Kenapa disebut dengan maksur? Ya, nakat maksur karena di dalam nakat ini ada kata yang dibuang dan itu sangat penting, yaitu kata kata mutasawiyah, arba'atu qututin mutasawiyah. Qail ya yang menyampaikan klaim menyebutkan arba'atu qututin mutasawiyah. Sementara sa'il orang yang melakukan pembatalan hanya menyebutkan arba'atu qututin tanpa menyebutkan mutasawiyah. Ini disebut dengan nakat maksur. Ini merupakan bentuk bagaimana cara menakat membatalkan sebuah klaim. Ala nahwi ma atas cara sesuatu bayyanahu atau atas contoh sesuatu bayyanahu yang telah menjelaskan kami terhadap ma lakah kepadamu. Wa yajibu dan wajib ala sahibud dakwal asliyah atas pemilik klaim utama, klaim asal. Klaim asal itu apa? Yaitu hadasyaklu murabba'un. Itu adalah klaim utama. Bagaimana sahibud dakwal asliyah ini? Yaitu ketika mendapatkan mana atau mendapatkan mu'aradah atau mendapatkan nakat, maka sahibid dakwal asliyah ayyashtagila apa menyibukkan diri birraddi dengan menjawab ala hadhil i'tiradat atas sanggahan-sanggahan ini. Sahibud dakwal asliyah wajib untuk menjawabnya. Bagaimana cara menjawabnya? Fafilman ilmu jarradi, maka di dalam penolakan mujarrad yang tanpa disertai sanad, yukimu menegakkan siapa sahibud dakwal asliyah dalilan pada dalil, yuthbitu yang menetapkan apa dalil, al muqaddamatal mamnu'atah terhadap premis yang ditolak. Jadi ketika muqaddimah surahnya misalnya ditolak, maka qail wajib menghadirkan dalil yang menetapkan, yang membenarkan muqaddimah surah yang ditolak tersebut. Ini di dalam mana mujarrad. Ya. Bagaimana di dalam mana penolakan yang disertai dengan sanad? Cara menjawabnya, wa fil man'i dan di dalam penolakan al-muqtarini yang bersamaan bisanadi dengan sanad dengan sandaran, yubatilu membatalkan siapa sahibud dakwal asliyah as-sanada terhadap sanad sandaran alladzi yang jika datang kamu bihi dengan sanad. Kalau sa'il ketika menolak muqaddimah surah al-mamnu'ah menyertakan sanad di dalam penolakannya, maka sahibud dakwal asliyah atau qail ya bisa membatalkan sanadnya. Ketika sanadnya itu terbatalkan, maka secara otomatis klaim ya, klaim atau dalil yang ditolak itu tidak menjadi batal. Artinya tetap absah untuk dijadikan sebagai dalil. Wa fil mu'aradah, bagaimana cara menjawab mu'aradah? Wa fil mu'aradati dan di dalam mu'aradah yamna'u menolak siapa sahibut dakwal asliyah ihda muqaddamati atau ihda muqaddimati dalilika terhadap salah satu premis-premis dalilmu ayyuta libuka menuntut siapa sahibut dakwal asliyah kah kepadamu biiqamati dalili dengan menegakkan dalil alaiha atas ihda muqaddimati dalilika au yang kudo atau membatalkan siapa sahibud dakwal asliyah lakah kepadamu dalilakah terhadap dalilmu biisbati dengan menetapkan annahu sesungguhnya daliluka yajri ialah berjalan berlaku ala mudda'an akhar atas klaim yang lain ma'atakhallufi hukmihi beserta tertinggalnya hukumnya dalil anhu dari mudda'an akhar au yusbitu atau menetapkan siapa sahibud dakwal asliyah dakwahu terhadap klaimnya sahibud dakwal asliyah bidalilin jadidin dengan dalil yang baru.
Bagaimana cara sahibud dakwal asliyah atau qail ini menjawab mu'aradah? Yaitu pertama yaitu dengan cara mana? Yaitu menolak salah satu premis dari dalil yang disampaikan oleh mu'arid, oleh orang yang menyampaikan penyanggahan tersebut. Atau melakukan nakad, yaitu melakukan pembatalan dengan cara menetapkan bahwasanya dalil yang disampaikan oleh mu'arid tersebut ya berlaku kepada klaim yang lain. Atau cara yang ketiga menjawabnya, yaitu sahibud dakwal asliyah mendatangkan dalil yang baru atas klaimnya. Ini adalah cara menjawab ketika qail atau sahibud dakwal asliyah mendapatkan mu'aradah penyanggahan dari sa'il. Wafin nakdi, dan bagaimana cara menjawab pembatalan nakad. Wafin nakdi, dan di dalam pembatalan yamna'u menolak siapa sahibud dakwal asliyah surah dalil syahidi terhadap muqaddimah surah dalil syahid. Dalil syahid, bukti. Biqaulihi, dengan perkataannya sahibud dakwal asliyah, la usallimu, tidak menerima aku jarayana hadad dalili, terhadap berlakunya dalil ini, fima, di dalam sesuatu, zakarta, yang telah menyebutkan kamu. Wayaktafi, dan mencukupkan siapa sahibud dakwal asliyah bidzalika ai biqaulihi la usallimu jarayana hadad dalil. Au yudhifu, atau menambahkan siapa sahibud dakwal asliyah ilaihi, terhadap qaulahu, terhadap perkataannya sahibud dakwal asliyah. Ilaihi ini kembali kepada qaulihi la usallimu hadzal dalil. Qaulahu, terhadap perkataan sahibud dakwal asliyah, menambah perkataan yang lain. Wala in sallamtu, dan sungguh andaikan menerima aku jarayana hadat dalil, terhadap berlakunya dalil, jarayana dalil, terhadap berlakunya dalil, alama atas sesuatu zakarta yang telah menyebutkan kamu, fala usallimu, maka tidak menerima aku takhallufa hukmi, terhadap tertinggalnya hukumnya dalil, anhu, dari ma zakarta. Au yuqimu, ya. Au yuqimu, atau menegakkan siapa sahibud dakwah al asliyah dalilan pada dalil jadi dan yang baru, yusbitu, yang menetapkan apa dalilan jadidan mudda'ahu, terhadap klaimnya sahibud dakwah al asliyah. Waqad sabaqa, dan telah lalu tafsilu dalika, apa perinciannya hal tersebut, al-mazkurat. Jadi cara sahibud dakwal asliyah atau qail menjawab pembatalan dari sa'il, yaitu pertama menolak surah dalil syahid dengan mengatakan misalnya la usallimu jarayana hadzal dalil fi ma dzakarta, atau menerima berlakunya dalilnya sahibud dakwal asliyah ini terhadap klaim yang lain, namun dia menolak kalau hukum yang terkandung di dalam dalilnya tersebut takhalluf, tidak ada di dalam klaim yang lain tersebut. Cara menolaknya gimana? Walain salam tujaroyanat dalil ala ma dzakarta fala usallimu takhallufa hukmihi anhu. Nah, ini jawaban yang pertama, yaitu mana. Yang kedua, cara menjawabnya yuqimu dalilan jadidan yusbitu mudda'ahu, yaitu sahibud da'wal asliyah atau qail menyampaikan dalil yang baru yang menguatkan, yang membenarkan klaim yang telah dia sampaikan. Jadi ketika dalilnya itu mendapatkan pembatalan, maka dia cara menjawabnya boleh mendatangkan dalil yang baru. Ini adalah praktek atau penerapan dari bagaimana langkah-langkah berdebat di dalam proposisi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.